Oke, halo semua, dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 karir. Dan sekarang tinggal 2 race lagi. MotoGP karir musim ini akan segera usai. Dan sementara waktu, kita di sesi kualifikasi kedua. Kita masih berjuang untuk mendapatkan tempat paling depan, guys. Oke, sekarang menuju last corner. Here we go. Bersiap-siap kita melakukan late braking di last corner agar mampu mendapatkan tempat pertama yang sekarang masih ditempati oleh Maverick Vinales. Dan sekarang keluar tikungan menuju finish line. Here we go. Dan inilah dia kualifikasi MotoGP Sepang. Asep Surasep meraih pole position, menggeser Maverick untuk posisi pertama. Dan kali ini Tony Arbolino melengkapi 3 besar. Dan Luca Marini akan start dari urutan keempat. Untuk sekarang kita memiliki jarak 31 poin dari Maverick yang ada di tempat kedua. Jadi syaratnya agar kita bisa mengunci titel juara dunia musim ini, kita wajib meraih kemenangan dari balapan sprint dan juga balapan main race event. Dengan harapan nanti setelah balapan selesai itu kita bisa memiliki gap 38 poin atau lebih. Nah, itu kita baru bisa mengunci titel juara dunia musim ini. Namun masalahnya kita nggak tahu pasti gimana nanti jalannya balapan di MotoGP Sepang. Apakah bakal sesuai dengan harapan kita atau mungkin justru bakal sebaliknya. Intinya kita akan fokus saja di balapan kali ini. Oke, dengan sekarang balapan di sprint race event, cuaca cloudy, kita bakal pakai full soft dan jangan lupa bensin kita kurangin agar bobot motor lebih ringan di sesi sprint kali ini. Maverick start kedua dan Tony Arbolino start ketiga tepat di sebelah kita. Oke, langsung saja kita mulai. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP sprint race event cloudy condition Sepang Circuit. It's on the way. Maverick Vinales langsung melesat bagian roket mengambil tempat pertama dari Asep Surasep memasuki first corner alias tikungan pertama. Saat ini Maverick Vinales masih cukup unggul di depan dari Asep Surasep. Tikungan kedua, here we go, exit corner menuju tikungan 3, high speed long corner. Kini Asep penyerang dari sisi racing lane terluar. Kita overtaking Vinales dan masih side by side hingga di tikungan keempat. Maverick masih mendefend dan dia melebar. Kita ambil alih dari inside line dan kini finally the Black Mamba menguasai posisi pertama lagi. Luar biasa, namun jangan senang dulu karena Maverick kembali membuat sebuah perlawanan. Dia mengovertaking di exit corner dan di tikungan ke-8 kita masuk kembali perlahan. Hati-hati, masih Maverick di inside line dan sekarang menuju tikungan ke-9. Here we kita mencoba slipstream light braking from Surasep. Di tikungan ke-9 Asep masuk dari inside namun gagal karena Maverick masih mampu mendefense serangan yang kita lancarkan. Masuk perlahan lagi di sektor number 3, sektor 3, tikungan 11, kemudian tikungan ke-12 entry corner. Here we go, last sektor menuju tikungan ke-13. Masuk perlahan dan sepertinya kita membuat sebuah kesalahan dengan menginjak rem di bagian inside line. Oke, backstride menuju last corner guys. Kita buru Maverick Vinales. Sat lap akan segera berakhir dan menyisakan 2 lap tersisa. Masuk perlahan di last corner, tikungan hairpin dan sekarang exit lagi. Sepertinya Darin Binder terjatuh, 2 rider sudah terjatuh. Alonso Lopez dan juga Darin Binder, bahkan mereka berdua semuanya terpaksa out of the race. Tikungan pertama, lap kedua, kita masih mencoba memburu Maverick. Kita harus bisa menyelesaikan tugas ini dengan harapan secepatnya mengunci titel juara musim ini. Oke, dari sisi luar racing line, Asep mencoba mengejar lagi Maverick Vinales. Namun belum terjadi sebuah overtaking. Tapi sekarang ada manuver. Langsung saja masih side by side lagi di tikungan ke-5. Maverick masih mendefend dari inside line. Kita fokus ke fighting. Oke, let's go, come on. Tikungan ke-6. Kita overtaking Maverick namun cukup kasar. Sebuah kontak terjadi. Beruntungnya kita berdua tidak terjatuh.
Satu sangat lagi. Maverick kembali masuk inside line dan sekarang si Connor menuju tikungan ke-9. Kita masih mampu mempertahankan tempo pertama dari Maverick Vinales. Tikungan ke-9 kita masuk perlahan dan sekarang bersiap-siap lagi. Masih Maverick menempel kita dan kini di exit corner. Here we go. Oh, salah jalur dan terpaksa kita terjatuh. Astaga, sebuah kesalahan kita buat terlalu melebar tadi. Terlalu berani mengambil dari sisi luar racing line sehingga motor kita tidak bisa melakukan engine brake dengan sempurna. Sehingga kita melatih krem dan terpaksa terjatuh gara-gara kremnya tebal banget. Jadi kita nggak bisa untuk meminimalisir efek yang terjadi saat menginjak krem dan kita terjatuh. Sehingga sekarang Asep Surasep gagal menempati posisi pertama karena sekarang kita terpental di urutan ke-12. Sangat amat disayangkan. Dan kini Luca Marini mengambil alih tempat kedua dari Asep Surasep tadi. Oke, Akosa kita buat dia melebar dan kita ambil alih tempat ke-11. Minimal 2 posisi lagi agar kita bisa mendapatkan 1 poin di MotoGP Sprint Race Event. Dan sekarang sebenarnya misi kita untuk menguji gelar juara dunia di seri Sepang terpaksa sirna karena sekarang Asep sudah tidak lagi di barisan depan. Jadi kita harus bersabar lagi, ya kemungkinan nanti di seri Valencia baru ada pengukuhan titel juara dunia antara Asep dan juga Maverick Vinales. Oke, kita overtaking Fermin Aldeguer sesaat lagi. Dari inside lah kita block pass Honda HRC, kita overtaking. Oke, exit corner menuju tikungan ke-5. Kita masih bersikeras agar mampu mengovertaking Alex Rins yang merupakan rekan satu tim kita di tim Yamaha Monster Energy. Exit corner tikungan ke-7 masuk perlahan. Maverick masih menjadi race leader. Luca masih kedua dan Brad Binder masih di urutan ke-3. Jack Miller di posisi ke-7. Di belakang kita ada Fermin dan juga Augusto Fernandez. Kemudian yang menjadi fastest lap of the race masih Luca Marini. Darin dan juga Alonso Perez menjadi 2 pembalap yang terjatuh dan gagal komplit di race kali ini. Oke, sektor ketiga akan segera berakhir. Memasuki sektor keempat. 1 sektor lagi penentuan. Kalau kita bisa finish di urutan ke-9, otomatis kita bakal membawa pulang 1 poin di race kali ini. Dan sepertinya Fermin kembali datang menyerang, hati-hati. Exit corner backstride. Honda HRC segera menyusul. Memasuki last corner, kita mencoba late braking dari Surasep. Masuk berlahan dan kini bersiap-siap keluar tikungan ke-15 menuju finish line. Here we go. Sedikit lagi. Dan kali ini akhirnya race GP Sepang untuk mode sprint sudah usai. Namun kita gagal meraih kemenangan karena Maverick Vinales yang menang dan juga diikuti oleh Luca serta Brad Binder. Sementara itu di posisi 4 ke atas ada di Gia, Tony Arbolino, Jorge Martin, Miller, Rins, Asep dan juga Fermin melengkapi 10 besar. Oke, sekarang kita fokus saja kepada main race event dan hasil dari balapan sprint kita lupakan saja. Kalau gitu langsung saja menuju ke main race event di MotoGP Sepang Malaysia. Let's go. Good morning to all MotoGP fans. After a long weekend, the race is finally about to start. Oke guys, syukurnya di main race event kali ini cuaca benar-benar terik banget. Jadi ISO-nya tinggi banget juga pastinya. Dan sekarang kita bakal menggunakan kompon ban medium dan juga soft belakang. Kenapa soft? Karena kita ngejar akselerasi yang bagus di setiap exit corner ketika keluar dari tikungan sirkuit Sepang di Malaysian Grand Prix. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Sepang Grand Prix 2 race terakhir. It's on the way. Langsung saja kita full gas. Namun Maverick lagi dan lagi menjadi pembalap paling tercepat ketika dimulai dan menuju first corner. Masuk perlahan dengan gear 2. Stay focus, stay in the line, dan Maverick melebar. Langsung saja kita memasuki tikungan kedua. Nampak jelas Maverick Vinales sangat cepat sekali di awal start ini. Sangat jelas, kelihatan banget Maverick Vinales memang lagi ngejar jarak poin kita. Oke, tikungan keempat masuk perlahan. Entry corner. Kali ini ada peluang. Langsung saja kita sikat, namun masih belum bisa. Stay fokus. Tikungan kelima, langkawi corner. Here we go.
Pergantian arah ke arah kanan dan masuk perlahan lagi. Kemana saya pasti bisa mengalahkan Maverick di race kali ini. Oke, tikungan ke-7. Nice sekali. Ada manuver yang akan segera terjadi. Exit corner, full gas. Masih belum bisa. Tikungan ke-9. Tempat di mana Peko crash di MotoGP 2024 dalam persaingannya untuk memperoleh jadinya di musim 2024. Let's go, tikungan ke-11. Masuk perlahan. Dengan sekarang Maverick yang menjadi race leader, maka di klasemen jarak poin antara Maverick ke Surasep itu 15 poin. Ini semakin meragukan guys. Berdoa semoga saya bisa meraih kemenangan. Misal kita nggak bisa menang di race kali ini, semoga aja besok di GP Valencia kita bisa meraih kemenangan. Dan sekarang nampak jelas Maverick Vinales meninggalkan Asep Surasep di last sektor dengan membuat gap 0,7 detikan. Exit corner. Ada Fabio Ducci di belakang kita bersama Luca Marini yang masih dia handle. Lap kedua kita masuki. Lap pertama sudah kita rampungkan dengan Surasep turun satu tempat, satu tingkat cuy. Luca Marini masih bersikeras untuk menembus tempat ketiga dari Fabio Di Gia yang merupakan rekan satu timnya di Ducati Pertamina VR46 Racing Team. Sementara itu Tony Arbolino yang start ketiga, dia merosot di tempat kelima, tepat di depan dari Fabio Quartararo dan juga Brad Binder. Miguel Oliveira melengkapi 8 besar. Ini biasa emang sih sering terjadi ketika udah sampai di 2 race terakhir itu biasa emang banyak drama yang akan terjadi. Ya kalau di balapan kali ini sebenarnya nggak terlalu drama sih, karena emang ya kita cuma ngejar aja, berusaha ngejar Maverick yang emang dia sangat kencang ketika race berlangsung. Kadang gue ngerasa heran sama algoritma neural AI MotoGP 24. Misal gini, misal ketika kualifikasi kita kesulitan, kita start dari urutan ke-12 atau mungkin ke-13. Nah itu biasanya para pembalap MotoGP atau neural AI itu bakal agak pelan ketika race berlangsung. Dan itu bakal juga sebaliknya. Misal kita start dari pole, itu kadang di race-nya kita bakal kalah sama AI cuy. Kayak AI itu mendadak kenceng banget. Jadi itu dua hal yang gue pahamin soal algoritma neural AI MotoGP 24. Jadi misal kalian pengen menang ya kalian cukup start aja atau satu kualifikasi kalian cukup perlu finish di posisi ke-13 saja atau mungkin ke-14. Nanti di race-nya itu bakal lebih mudah. Tapi gak semua sirkuit itu bakal bisa kayak gitu. Ya memang banyak yang kayak gitu tapi gak semuanya bisa seperti itu. Oke, sekarang Luca Marini menjadi fastest lap of the race. First corner. Kita masih terus berjuang keras untuk menempel Top Gun. Dan The Black Mamba masih terus mencoba membuat YZR M1 melampaui batas. Tikungan keempat, entry corner. Astaga, kita terlalu late braking dan kita melebar. Mendadak gue lupa sama braking point di tikungan keempat cuy. Oke, fokus lagi di tikungan kelima. Langkawi corner. Tikungan keenam. Dapat apex-nya, kemudian gas lagi. Di tikungan ke-6 tadi, kalau kita ngegasnya full, terkadang itu bakal ngebikin ban belakang sliding. Jadi tadi gue ngegasnya tuh setengah aja, nggak perlu digas full supaya ban belakang nggak nge-sliding. Dan sekarang notifikasi klasemen pengendara sementara waktu Maverick masih unggul. Oh, nyaris saja The Black Mamba menabrak Top Gun Maverick Vinales. Inilah dia tikungan yang ngebikin kita trauma di MotoGP Sprint Race Event, yang mungkin harusnya kita bisa untuk meraih kemenangan, tapi di sprint tadi kita crash cuy. Oke, kita cukup melebar kembali ke racing line. Di fokus Asep. Sayang banget kita kok nggak bisa ngejar Maverick nih. Let's go guys. Exit corner. Padahal ini lap time kita udah sampai di angka 157,2 sekian detik. Harusnya mampu ngadalin si Maverick Vinales. Oke, last corner.
Jadi kita dengan lap time 1:57,2 itu harusnya bisa ngadain si Maverick Vinales. Terkecuali Maverick Vinales lebih kenceng dari itu cuy. Let's go. Menuju lap keempat, 2 lap terakhir. Here we go. Menuju Force Corner. Luca Marini masih menjadi fastest lap of the race. Pertamina Ducati VR46 di belakang kita masih menempel laju dari Asep Surasep. Akankah Dijia mengalah kepada Luca Marini? Let's see guys. Oke, tikungan keempat high speed long corner. Medium soft sangat bagus. Meskipun bagian sebelah kanan, khususnya ban depan kita, itu sangatlah terkikis dengan cepat. Lagi dan lagi, what happened? Astaga, hancur parah. Oke, kembali ke racing line. Tikungan kelima. Kita harus terus berusaha menempel Maverick Vinales. Semoga aja dengan kita yang sangat nge-push ini tidak sampai membuat Surasep blunder, karena kapan kita jatuh dan kita gagal finish di zona poin, maka Maverick Vinales sudah dipastikan dia akan menguasai puncak klasemen cuy. Oke, tikungan ke-9 exit corner menuju tikungan ke-10 dan tikungan ke-11 masuk perlahan lagi. Fabio Dijia masih dengan 0,5 di belakang kita guys. Ini kayaknya di MotoGP sebelum ini ya guys, ini hingga sekarang kemudian kayaknya masih banyak para pembalap yang main aman, nggak mau ngelakuin manuver apapun atau overtaking. Makanya nggak ada perubahan posisi hingga sekarang di lap keempat, khususnya di 8 besar. Tuh kan si Hamilton Kerso itu crash gara-gara dia terlalu memaksakan diri cuy. Ya sih ini antara memang para pembalapnya main aman sama emang gak berani untuk memaksakan diri, soalnya ini cuaca di Sepang panas banget, jadi kayak kompon ban rawan banget hilang, rawan banget itu cepet aus. Namun sekarang kita memasuki lap terakhir, here we go. 1 lap lagi yang harus bisa kita maksimalkan untuk mengejar Maverick Vinales. Let's go. Oke, tikungan kedua dan sekarang gap dengan Maverick 0,8, 0,6, 0,7 masih stabil dan semakin kita kejar guys sepertinya. Oke, sektor kedua kita lewati. Oke, full gas lagi menuju tikungan keempat. Kita mencoba light braking, semoga tidak melebar. Nice sekali dengan gear 2. Kita ambil inside line. Bagus banget, langsung menempel Maverick Vinales, namun itu kita agak melebar, jadi harus kembali ke racing lagi supaya nggak sampai ketinggalan. Tikungan kelima 0,4, tinggal dikit lagi. Kalau kita bisa memiliki momen yang pas kita bakal langsung bisa meng-overtaking Vinales. Oke, tikungan ke-7, tikungan ke-8, masuk lagi perlahan, kemudian full gas, RHD on, menuju tikungan ke-9, 0,3 sekarang, 0,2, semakin rapat dan kita blok pas, bisakah? Nyaris saja, masih belum bisa. 0,2 terpantau, 0,3 terpantau dan sekarang ini tikungan ke-10, 11 exit lagi dan menuju tikungan ke-12 sektor ketiga gear. Semoga bisa, semoga ada peluang. 0,1, here we go. 1 sektor lagi yang harus kita maksimalkan. Full gas, backstride menuju last corner. 1 momen lagi, 1 tikungan lagi, sekarang atau tidak sama sekali. Oke, last corner, kita mencoba light braking. Nyaris saja kita memblok pas Maverick dan kini sirna sudah kesempatan kita dan kemenangan kita serahkan untuk Maverick Vinales di MotoGP Sepang. Gila, ini berasa di balapan di Misano cuy. Kita udah start dari musim pertama, tapi di sprint kemudian Manresivon gak ada yang dapat. Ya udah nggak apa, yang penting kita udah bisa tuh finish sesuai dengan kemampuan maksimal kita dengan hanya bisa finish di urutan kedua. Mungkin kalau ada 1 lap lagi itu ada kemungkinan kita bisa meraih kemenangan, tapi apa boleh buat. Dengan hasil kali ini tentu saja si Maverick Vinales semakin merapatkan gap dengan si Asep dengan jarak 15 poin. Jadi semoga aja di next round atau di final race, semoga saja keberuntungan ada di pihak dari Asep Surasep. Jadi oke semua, kalau gitu masih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir Oke episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. From his team members. This is an excellent result that will give him some optimism for upcoming races.
been a very busy weekend, and now it's time to celebrate the 3 MotoGP riders who have showcased their talents the most. The fans are rightly celebrating them after watching a wonderful race.